Hai, hello everyone, good evening. Apakah ini sudah tersambung ya kira-kira? Kayaknya kita sambil menunggu teman-teman lainnya bergabung dengan live chit chat today. Ada Mister, kita sapa-sapa ya sambil menunggu teman-teman lainnya bergabung. Ada Mister Jolisha Imam Hartono, and then hi Miss Nanda Maulidayani. Hai Mister Imam. Halo semuanya. Sambil menunggu teman-teman lainnya bergabung, I want to say good evening everyone. Welcome back to our live chit chat with Flip English School Pare. Nah, udah mulai banyak bergabung ya. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Semoga pandemi ini juga segera berlalu biar kita ini hidup normal seperti biasanya. Anyway, seperti biasanya saya Disti Adeana akan menjadi host pada live chit chat malam hari ini. But before we start our live chit chat today, I would like to remind you guys about our new program, and I thought this program still related to this content. Jadi program ini we call it with program terbaru dari Flip English School Pare, kita sebut dengan Complete Scholarship Guide. Dan saya berpikir kalau Complete Scholarship Guide ini masih menjadi program yang sangat bermanfaat ya, terutama bagi para scholarship hunter di luar sana yang bingung nih step-stepnya atau bingung nih panduan-panduannya gimana dalam proses mengapply beasiswa. Jadi program itu akan kita mulai sekitar awal April. Sedikit informasi saja, jadi program Complete Scholarship Guide ini adalah program panduan apply beasiswa yang dalam 1 bulan pertemuan itu kita bagi dalam 4 sesi pertemuan melalui Zoom meeting. Jadi bocoran aja, pertemuan pertama nanti kita akan membahas materi tentang how to write interesting CV. Teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menulis CV yang baik dan benar, terus and the second meet we going to talking about how to write interesting motivation letter. Nah, ini teman-teman nanti jika bergabung dengan program tersebut akan diajarkan cara menulis motivasi letter yang menarik di pertemuan kedua. Dan in third meeting we going to talking about how to write study plan. Gimana teman-teman nanti akan diajarkan cara-caranya menulis study plan yang baik dan benar. And then on the fourth meeting, on the last meeting, I thought kita akan berbicara tentang strategi-strategi interview beasiswa. Nah, 4 materi tersebut akan kita bungkus dalam satu wadah yang disebut dengan Complete Scholarship Guide. And for 4 sesi pertemuan, teman-teman hanya akan dikenakan biaya sekitar 250. Nah, tunggu apa lagi, segera bergabung. Apalagi untuk para scholarship hunter, it will be sangat-sangat akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Anyway, talking about our live chit chat today, tema hari ini adalah building mentality for scholarship fighter. Bagaimana caranya membangun mental pejuang beasiswa. Sambil menunggu kita undang materi kita hari ini, lebih baik saya tulis aja ya, kita sematkan di sini. Tema kita hari ini adalah building the mentality of scholarship fighter. Wah, ini cocok banget untuk teman-teman scholarship hunter yang sekarang ini lagi berjuang untuk apply beasiswa. Yeah, I wish you guys get achieve your target. Oh ya, anyway guys, sekarang di Pare sedang hujan deras. And I really wish that the connection not gonna influence our live chat today. Kita semua berdoa biar koneksi hari ini berjalan dengan baik sehingga live chat kita juga berjalan dengan baik. And let me just tell you about the short profile of our speakers today.
Nah, speakers kita hari ini merupakan perempuan yang luar biasa. Beliau bernama Miss Sri Yunita Dareng. Teman-teman mungkin bisa manggil dia Miss Yunita ya. Beliau merupakan salah satu awardee scholarship abroad, which is beliau merupakan awardee AAS, Australian Award Scholarship, dan juga alumnus dari Adelaide University di Australia tentunya. Nah, beliau mengenyam pendidikan pertamanya di University of Makassar dengan jurusan Mathematics Education, dan masternya seperti yang saya sudah terangkan tadi, beliau mengambil S2-nya di Adelaide University dengan jurusan yang sama. So, tanpa berlama-lama lagi kita undang saja Miss Yunita untuk bergabung pada live chat kita malam hari ini. Teman-teman, persiapkan pertanyaan. If you guys have question that pop up on your mind, just write down on the comment section, and nanti Miss Yunita akan menjawab semua pertanyaan kalian, apalagi seputar mental, bagaimana cara membangun mental. Kira-kira teman-teman targetnya untuk mana ya? Ada nggak yang targetnya scholarship? Kita sambil jawab pertanyaan yang ada di kolom komen ya. Ada pertanyaan dari Mr. Jolly. Sorry guys kalau terlewat ya. Dari Mr. Damariadi. Halo Kak, untuk kelas offline-nya kapan buka kelas offline? Kita masih buka ya, insya Allah. Sampai dengan, sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Hai Miss Yunita. Hai Miss, apa kabar? Ya, baik. Miss lagi di mana nih sekarang nih? Lagi di rumah spesial untuk Flip. Saya stay at home biar tidak diganggu suara bising mobil, motor. Wow, Jadi saya you, spesial untuk Flip nih. Wow, thank you. It's our pleasure to hear that. Anyway, Miss, sekarang kesibukannya ngapain nih, Miss Yunita? Sekarang saya ngajar matematika di salah satu sekolah swasta di Makassar. Jadi ya ngajar sih, meskipun masih online ya, karena kita tahu pandemi sekarang. Jadi ya teaching sih. Berarti teaching online via Zoom ya, Miss, sekarang? Iya, benar-benar. Thank you untuk waktunya sebelumnya. Miss, Miss Yunita ini saya kenal dari Mr. Akbar. Mr. Akbar kemarin tuh kayak ngasih tahu Disti, tolong undang Miss Yunita dong. Ini salah satu pejuang scholarship yang mungkin ceritanya bisa diperhitungkan gitu ceritanya. Jadi Miss, kita hari ini bakal sharing-sharing tentang pengalaman Miss, gimana prosesnya apply beasiswa sampai sekolah, sampai menjadi salah satu awardee Australian Award Scholarship. Jadi bisa nggak pertama-tama Miss ceritakan ke kita gimana perjuangan Miss selama proses apply beasiswa dari awal sampai dapat? Oke. Secara singkat apa lama nih? It's up to you. We going to hear. Kita akan sangat-sangat senang mendengarkan cerita. Jadi saya kalau nggak salah lulus 2015, 15 apa 16 sekitar tahun itu. Kemudian di waktu itu sepertinya memang di lingkungan saya ada banyak orang yang beasiswa itu lagi benar-benar booming. Orang LPDP khususnya itu benar-benar lagi booming. Kita benar-benar berjuang untuk dapat beasiswa LPDP. Banyak orang pergi ke Pare karena mungkin belum banyak opsi nih apalagi di daerah-daerah lain kan yang memberikan banyak opsi pembelajaran bahasa Inggris, apalagi mungkin seperti camp. Jadi saya ke Pare untuk spesial belajar bahasa Inggris karena kita tahu salah satu persyaratan untuk beasiswa itu kan IELTS. Nah, sedangkan kayaknya dulu itu kita pakai English hanya sekedar persyaratan biasa saja, formalitas, tidak betul-betul ya mentok mungkin TOEFL ya, meskipun akhirnya saya tahu ternyata IELTS lebih spesifik lagi karena ada speaking, ada writing, nggak cuma reading sama listening kan. Oke, so saya ngambil program di sana, kemudian
sama beberapa orang teman. Kemudian setelah selesai programnya, mungkin saya berangkat sama berapa orang teman ya waktu itu, 6 apa berapa orang. Kemudian setelah dari Dari Makassar sana, ya, Miss? eh, ya benar, kami bareng-bareng dari Makassar, memang seangkatan Mm-mm. sama fakultas, sama-sama fakultas MIPA. Waktu itu ada beberapa malah sama jurusan dan sama kelas. Kita memang benar-benar Mm-mm. pengen belajar bahasa Punya Inggris, target pengen sama gitu ya? ya, pengen ya kalau bisa, hopefully bisa kuliah ke luar negeri. Kapan lagi, apalagi dibiayain kan. Terus Mm-mm. ya sudah belajar bahasa Inggris. Kemudian kalau nggak salah di waktu itu LPDP awalnya masih belum cuman sekali kan. Kalau sekarang kayaknya masih sekali ya. Mm-mm. Sekali untuk luar negeri, sekali untuk dalam negeri. Kalau dulu Dalam kan negeri. masih bersamaan kan, dalam negeri sama luar negeri gitu. Jadi kita apply untuk luar negeri bareng-bareng. Sudah dapat kan nilai IELTS-nya, ya sudah kita coba daftar bareng sama teman saya. Kemudian lulus seleksi dokumen, kemudian masuk wawancara, nggak lulus, nggak lulus, Wow. oke. Ya, uh, and then akhirnya ya udah saya mikir waktu itu mau ngapain lagi ya, mau coba lagi karena kan waktu itu Mm-mm. masih bisa 2 kali kan, kalau LPDP waktu itu Mm-mm. masih bisa 2 kali. Ya sudah saya lulus dokumen, tidak lulus wawancara. Salah satu teman saya, 1 atau 2 orang lulus di tahap pertama. Lulus waktu Mm-mm. kami, let's say kami ada 6 orang, 2 orangnya udah lulus nih, terus sisanya belum. Jadi kita masih berusaha. Some Tahap of pertama us, itu, sorry Miss, tahap pertama itu hmm, berarti tahap di seleksi apa? Pemberkasan atau udah interview? interview, maksudnya kami beberapa teman saya yang sama-sama bareng ke Pare Mm-mm. sudah ada yang lulus dan Mm-mm. beberapa di antara kita ada yang masih belum lulus nih. Oh begitu. Cuman lolos Heeh. dokumen, tapi sisanya jatuh di wawancara karena kan sebenarnya Heeh. pada dasarnya kami saling menjatuhkan karena sama-sama Heeh. mengambil beasiswa luar negeri. Dan jurusan kami sama, mostly Mm-mm. matematika. Jadi memang kami saingan, benar-benar saingan. Saling bersaing Kemudian ya. ya, iya, tapi nggak sampai berantem. Terus udah balikan masing-masing. Saya kayaknya pengen coba English lagi, lebih banyak lagi. So saya balik ke Pare lagi. Nggak salah, saya coba. And then, oh no, saya sempat ngajar dulu di sini selama 1 semester kan. Waktu itu seleksinya Juni apa Juli ya, sekitar itu. Jadi next seleksinya kan kemungkinan akhir tahun lagi kan. So saya nunggu itu, Heeh. sambil nunggu itu saya ngajar dulu 1 semester di sebuah sekolah. Kemudian saya daftar. Nah, setelah saya daftar, saya sudah mulai cari tips and trick dari orang-orang yang sudah lulus. Sudah mulai pede juga karena kan biasanya orang bilangnya kalau yang pertama nggak lulus, yang kedua kemungkinan besar pasti lulus karena kita sudah tahu kira-kira harus mau bilang apa, sudah tahu Heeh. Heeh. trik-triknya nanti wawancara kayak gimana, gimana cara jawabnya, sudah kayak gitu kan, sudah Heeh. deg-degan nih, oh kayaknya bisa lah nanti nih yang kedua. Jadi saya apply lagi yang kedua, dokumen Heeh. Heeh. lulus, semuanya lulus. Nah sampai lagi di tahap wawancara. Wawancara. Waduh, wawancara. Ya. Nah, kami bareng lagi nih sama teman-teman yang waktu itu belum lulus kan. Ya udah Heeh. sama wawancara udah selesai. Akhirnya di hari pengumuman teman saya yang lainnya lulus, saya yang nggak lulus. Masya Oke, Allah. semua Berarti Miss udah bisa pada dikatakan 2 kali gagal di tahap interview. ya 2 kali tak gagal di tahap interview. Oke, oke, Terus I ya got sudah you. lah, Kemudian Miss, udahlah gimana rasanya kayak gimana ya? Salah saya di mana? Maksudnya kalau ngerasa perasaan Inggris juga bagus, maksudnya bukannya jelek gitu ya. Terus berarti sepertinya Miss saya pada tahap jawabnya itu sempat bagus, sempat merasa insecure ya ketika 2 kali percobaan dan sempat yang mikir kedua aja, kali fail sempat mikir juga. aja.
Ya kenapa gitu ya, kenapa ya, kok nggak lulus apa sih? Kayak seolah merasa apa sih susahnya, awalnya nggak mikirin, cuman efeknya itu malah 2 atau 3 hari setelah pengumuman, 3 hari setelah pengumuman baru kepikiran tuh, lah kok nggak lulus ya, apanya sih yang beda gitu kan, apa ya, akhirnya memutuskan ya sudahlah, saya balik ke Pare aja lagi belajar bahasa Inggris, mungkin ada jalan yang lebih baik lah di sana. Ya udah, saya balik lagi belajar bahasa Inggris. Nah, waktu itu kan LPDP kita kalau udah gagal 2 kali nggak boleh daftar lagi nih kan. Kemudian Miss, Nah, tahun itu untuk pertama kalinya kemudian LPDP mengeluarkan pengumuman kalau orang bisa daftar untuk ketiga kalinya. Saya langsung oke. sepertinya ini sebuah Excited? pertanda, kalau sepertinya ya, sepertinya ini sebuah pertanda kalau kayaknya saya bakal lulus gitu kan. Udah pede lagi aja gitu. Lulus nih. Kok tiba-tiba ketika saya nggak lulus tahap kedua, LPDP mengeluarkan apa ya, persyaratan lain kalau kita bisa daftar untuk yang ketiga kalinya kan. Ketiga Sudahlah, kalinya. saya coba Berarti itu untuk pertama kalinya ya, LPDP mengumumkan kalau satu orang bisa 3 kali daftar ya, Miss? Pada ya saat untuk itu. pertama kalinya tuh. Ya, jadi orang bisa daftar untuk ketiga kalinya. Sudah, saya coba lagi, ya udahlah, coba lagi. Ya, coba lagi, masuk lagi sama, coba lagi. Seleksi dokumen sama, lancar jaya kalau seleksi dokumen. Cuman di seleksi kedua sih ya, kalau nggak salah. Nah, di situ yang saya nggak lulus kayaknya di waktu itu. Intinya nggak lulus lagi nih yang ketiga. Gimana? Bagus, Miss. Wow, saya. Oke. Halo? Miss, koneksinya kurang bagus. Maaf, saya potong. Wait. Sepertinya karena ini wifi-nya nyala deh. Tunggu. Ya. Seru banget ceritanya, Miss. Waduh. Oke. Ya, jadi saya lanjut ya yang tadi. Jadi akhirnya gimana sekarang? Masih agak putus-putus ya? Ini suaranya sih lancar, but the video is like sedikit buram gitu. Oh. Oke, what Nah, ini kayaknya better deh. Oke. Clear kok, teman-teman gimana? Kalau koneksinya kurang bagus, teman-teman. Kalau yang lain gimana? Ini deh yang komen ini clear kok. Oke, Miss, kita bisa lanjutkan. Oke. Terus akhirnya saya nggak lulus untuk ketiga kalinya LPDP. Karena kayaknya waktu itu rasa-rasanya LPDP is my only option. Jadi saya ngerasa kalau beasiswa yang lain itu kayaknya susah gitu. Kalau LPDP kan beasiswa dari pemerintah Indonesia. So mostly kita ya requirement-nya mungkin agak sedikit lebih mudah nih daripada beasiswa yang ditawarkan oleh university atau penyedia jasa ini yang lain kan. Kemudian saya akhirnya karena sudah tidak ada opsi lagi, tapi saya tetap pengen, maksudnya tetap pengen kayaknya seru aja bisa kuliah di luar negeri, meskipun saya tahu pasti tidak semudah yang Instagram tunjukkan ke kita, tahu kan? Karena maksudnya mungkin ya kan, maksudnya mungkin mahasiswa di luar sana memang menunjukkan foto bahagia mereka, tapi saya tahu kalau pasti mereka ya perjuangannya mereka gimana ngerjain assignment, bagaimana mereka bagaimana mereka bagaimana struggle untuk bersosialisasi atau kayak gimana. Tapi saya tetap mau merasakan itu first hand, bukan dari ceritanya orang gitu kan. Ya sudah, saya coba lagi. Sudahlah, saya coba. Akhirnya saya berhenti untuk mencari beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dan mencari opsi lain. Jadi saya waktu itu cari Fulbright, and then saya daftar Fulbright itu dari Amerika Serikat ya, Miss?
benar-benar dari Amerika. Jadi Mm-mm. Fulbright, em, Australia Award sama beberapa beasiswa yang ditawarkan dari universitas langsung. Jadi waktu itu saya sempat cari-cari university di South Korea. South Kelihatan Korea. ya. Ya, kelihatan ya anak muda zaman itu gimana pengennya ke Korea Selatan gitu. Jadi saya sempat daftar di Women University EUH di sana. Saya coba daftar, dicoba ya udahlah. Saya bahkan sempat bilang nih dalam hati aja ya, maksudnya ya sepertinya memang like kemungkinan kalau memang ternyata saya memutuskan kalau ini akan menjadi apa ya, usaha terakhir saya. So I'm trying to be realistic. So saya sudah mencoba sekian kali, saya sudah coba mengasah kemampuan Inggris saya. Dan how is it great? Halo? The connection isn't stable. Atau saya undang Miss lagi ya, sebentar ya Miss. Oh, oke, oke. Okay, just wait Miss. Let me just invite you again. Sure. Gimana caranya, Miss Yunita? Ketika mau di-invite lagi kok malah jadi bagus ya? Udah ya Miss? Nggak perlu kayaknya Iya, ya kayaknya Miss. jadi, Because anyway iya. di Paris sekarang tuh lagi hujan deras banget Miss. Probably itu karena mungkin ya beberapa pengaruh. Saya lagi di Paris Miss, Oh, jadi lagi iya. hujan deras. Oh, udah clear Miss. Oke, kita lanjut. Oke, tadi udah sampai Gimana mana ya? Miss? Miss Oh, sempat tadi udah. memutuskan ini untuk ya gimana? Setelah Ya, maksudnya, mendaftarkan ke Korea. ya saya coba mikir ya, udahlah. Saya coba being realistik kalau memang tidak semua orang jalannya adalah mendapatkan beasiswa. So as long as Beasiswa. I've tried my best, right? So I've tried my best. Saya bukannya mencoba sekali gagal kemudian berhenti. Saya mencoba beberapa kali. Saya mencoba mencari opsi lain. Kalau memang ternyata tidak bisa, ya mungkin saya akan coba cari pekerjaan dulu, working dulu entah di mana. Kemudian baru saya akan mencoba beasiswa lagi. Jadi saya bukannya juga menutup kemungkinan untuk beasiswa depannya, tapi saya cuma like put it aside for a moment. Saya akan kembali ke mimpi saya untuk kuliah itu di lain waktu di masa depan gitu kan, simpelnya. So ya sudah, saya coba itu aja. Kemudian saya tunggulah, saya daftar kan. Fulbright saya sempat, karena saya waktu itu lagi di Pare, dan ternyata untuk Fulbright kita harus kirim. Kalau nggak salah waktu itu kita harus kirim semua dokumennya itu bukan lewat email tapi lewat pos kalau nggak salah. Dan masih ada beberapa yang tidak saya legalize. Jadi waktu itu saya sempat 2-3 hari terakhir sebelum pendaftaran tutup, saya keliling Pare nyari apa untuk legalize kayak sertifikat gitu kan, Dokumen. cari notaris untuk cari kalau ini asli, kalau nggak salah paspor salah waktu itu, karena opsinya adalah saya harus ke Makassar ke imigrasi untuk legalize itu, atau saya karena di Pare saya udah datang ke imigrasi Pare, katanya nggak bisa, saya harus legalize itu di tempat saya buat tempat pembuatan. Ya benar, tempat pembuatan pasportnya. Jadi opsi saya terakhir adalah saya harus nyari notaris. Jadi saya dibantu teman saya waktu itu, kita keliling. Waktu itu juga entah kenapa di hari itu semua ada banyak notaris yang saya datangin di daerah Pare ya, bukan di Kediri, cuma di daerah sekitar Pare. Entah kenapa waktu itu mereka semua lagi ada kegiatan notaris di Kediri. Ketika saya datang,
anggota yang lainnya pekerjaannya ada, tapi notarisnya nggak ada. Jadi saya cari lagi, saya coba lagi cari di Google, di mana lagi ya ada yang tutup karena kan udah sore juga. Aduh, gimana lagi ya? Ya udah kita coba, sudahlah kalau udah nggak ada lagi, ya udah kita pulang aja, saya nggak usah daftar aja lagi nih, mungkin Fulbright. Oh, sempat juga berpikir bilang kayak seperti gitu. itu, Miss. Iya, karena ya sudah. Taunya sebelum pulang ada satu yang buka dan notarisnya ada. Jadi saya waktu itu kalau Kebetulan. nggak salah, Masya Allah. iya kebetulan aja. Waktu itu bahkan saya sempat minta teman saya foto di depan notarisnya sambil foto kayak, aduh saya bakal ingat banget momen itu karena kok bisa-bisanya di hari saya butuh notaris, para notaris ini lagi ada meeting gitu loh. Iya, kegiatan apa? Entah kebetulan atau kayak gimana, I don't know. Nah, terus saya daftar Fulbright, ILHA, daftar Australia Awards. Kemudian Australia Awards itu kan berakhirnya dimulai selalu di awal Februari dan berakhir di April, tanggal 31 April. Itu selalu seperti itu biasanya rentan waktu pendaftarannya ya, entah kalau selama pandemi kemarin. Kemudian saya udah nunggu April, saya udah apply ke Australia Awards. Saya akhirnya balik dulu juga ke Makassar untuk beberapa bulan sambil nunggu karena mau Ramadan juga waktu itu kalau nggak salah di 2017 ya, 2017. Saya nunggu, habis itu sampai Juni nggak ada kabar nih apa-apa. Jadi saya udah memutuskan nanti kalau sudah Ramadan kayaknya sekitaran Juni-Juli gitu ya. Kalau sudah Ramadan, kalau memang udah nggak ada sama sekali yang lulus, ya udahlah, pengen daftar di mana ya, udah mikir aja mau daftar di mana, mau ngapain nanti, apa nikah dulu aja, apa kayak gimana gitu. Udah banyak opsi lain aja yang mikir. Udah siapin banyak opsi lain. Iya, plan B. Ya udah, tapi kok ini belum ada kabar sama sekali dari email atau apa. Terus saya waktu itu nggak dapet info dari Fulbright, entah apakah memang karena dokumen saya tidak sampai karena saya kirim due date-nya itu 2 hari apa sehari sebelum tanggal terakhir kirimannya, jadi mungkin ada injury time besar. Detik-detik terakhir ya, Miss. Ya benar, itu jangan dicontoh sama sekali. Jadi saya berarti sangat mepet dengan deadline. Ini biasanya teman-teman nih yang suka menunda kerjaan. Iya. Sukanya sistem kebut semalam. Karena mikirnya ya udahlah nanti aja kan. Saya tahu karena postingan salah satu teman FB saya yang bilang kalau temannya lulus Fulbright. So I was thinking like, oh berarti udah ada pengumuman, sudah jelas saya tidak dapat, karena kalau saya dapat seharusnya saya dapat pengumuman dong. So that's clear, saya udah nggak dapat, ya udahlah. Email juga. Terakhir itu kemudian Miss, wah apa tulis yang dirasain waktu itu, Miss? Ya sudah karena memang sudah, ya sudahlah, gimana lagi. Habis itu saya coba Australia Awards, memang saya betul-betul prepare karena dari Februari saya sudah mulai nulis, cari rekomendasi. Saya bahkan minta tolong teman karena waktu itu Makassar untuk minta stempel dari jurusan kan, tik rekomendasi dan sebagainya. Kemudian kita harus menjawab pertanyaan aplikasi online. Saya juga sudah sediakan dari udah lama gitu kan, saya sudah nulis dulu, mau nulis apa secara menyeluruh. Kemudian beberapa hari kemudian saya akan revisi lagi. Jadi pokoknya memang saya betul-betul tidak tidak deadlineer untuk Australia Awards waktu itu. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasannya. Kemudian sekitar Ramadan mungkinnya sebelum Ramadan akhirnya saya pengumuman kalau saya lulus untuk untuk masuk wawancara ya Australia dan
Oh, kalau nggak salah pengumumannya Ramadan, jadi saya merasa itu berkah Ramadan banget. Jadi wawancara dan tes IELTS, jadi sudah ditentukan tanggalnya gimana, dan waktu itu kebetulan memang saya pilih di Makassar kan, jadi saya datang sudah beberapa kali daftar beasiswa dan selalu jatuh di wawancara. Jadi kayaknya ketika masuk di Wawancara. wawancara Australia itu kayaknya Saya ikut masih deg-degan ada terus gimana, sedikit Miss? kayak gimana ya mikirnya. Nah, takutnya ini apa nanti akan jadi kayak kemarin-kemarin ya. Saya bisa lulus Insecure ya, Miss? Sempet kayak seleksi ngerasa dokumen. insecure. Ya, pasti ada maksudnya. Saya seleksi dokumen pas takutnya sama kayak kemarin-kemarin kan bisa lulus dokumen tapi ternyata wawancara nggak lolos lagi. Apa saya bahkan sempat mempertanyakan personality saya loh, maksudnya apa cara saya duduk, apa cara saya berdiri menyapa itu kan memang secara mungkin entah ya atau apa ada teman-teman yang dari psikolog di sini biasanya kan tahu tuh cara berduduk atau cara kita mungkin wawancara tahu kapan kita terlihat gelisah dan sebagainya. Saya sempat mikir gimana apa cara saya ngomong, apa saya terlalu sering senyum sehingga pewawancara tidak melihat saya serius atau pokoknya semacam itulah. Sampai bahkan saya kalau nggak salah di pewawancara at the end of my interview dengan dengan pewawancara saya bilang kalau saya karena saya kayak semacam ya sudahlah Mas Nagodo, saya mau bilang saya pernah mengalami seperti ini, so please like I am convincing them, like try to consider me, karena saya sudah pernah beberapa kali di interview dan gagal, dan saya yakin kalau maksudnya you cannot really seeing me like in interview like for 10-15 minutes, right? Mungkin saya berkelakuan seperti itu karena saya nervous. Mungkin tidak betul-betul menunjukkan kemampuan saya. Jadi waktu itu betul-betul like you act like it's not really you. To convince them. Kayak betul-betul coba dong. Atau kata lainnya mungkin begging ya, coba dong terima saya. Maksudnya please, ini bukan semoga ini bukan karena personality saya. Ya udah. Kemudian nunggu kita waktu itu juga sempat bikin grup buat teman-teman yang batch-nya bersamaan di wawancara itu. Kemudian nunggu berapa minggu apa sebulan setelah itu, kemudian akhirnya ada pengumumannya dikirimkan lewat email. Nah kan dikirimkan lewat email, selamat sesuai dengan email kita sebelumnya, berikut adalah surat, ini semacam surat penerimaan Anda sebagai surat apa kontrak pelatihan untuk Australia Awards. Lulus nih dong. Wow. Udah banget, udah senang. Kemudian sayang nih emailnya. Kok dia nulisnya sesuai dengan email kita sebelumnya? Saya kan belum dapat email sebelumnya. Ini email pertama saya. Terus saya baca ulang kontraknya. Di kontrak itu bukan nama saya. Saya nggak tahu kenapa di kontrak itu nama saya. Bukan terus alamat saya. Dan saya bingung. Lah, ini kenapa? Saya coba cari ke internet Australia Award apa ya kalau email yang salah alamat atau apa, saya akan tanya di grup, dan ternyata memang ada banyak orang mendapatkan dengan nama orang yang sama. Let's say namanya adalah Adi Wiguna ya, semua orang mendapatkan mendapatkan email dengan surat yang sama atas nama Adi Wiguna. So I was thinking jangan-jangan ini salah kirim orangnya. Gimana dong? Saya sempat ini kok kayak bener-bener kayak ini saya dibecandain atau gimana gitu ya pokoknya. Saya bahkan email, saya cari orangnya, karena pakai nama lengkap kan, saya cari orangnya di Facebook, saya tanyakan, takutnya apa surat kami tertukar kan dari Australia Award. Saya dapat surat atas nama
kamu, apakah kamu dapatkan surat atas nama saya gitu kan? Saya juga sempat email Australia Awards Indonesia-nya, gimana Kemudian nih Miss kok saya sempat sampai nyari ternyata ini, bukan nama saya, please confirm. Saya sempat ke Australia Awards, saya email juga, tolong kontul itu karena itu nama saya atau bukan. Kalau ternyata bukan nama saya dan ternyata saya tidak lulus, tapi saya mendapatkan surat kelulusan, saya akan sangat sedih. Semoga ini bukan salah. Pokoknya saya sampai buat semacam surat komplain ke award. Kok bisa sih kayak gitu? Semoga bukan salah inilah, pokoknya salah. Memang cuman ada kesalahan suratnya saja. Memang itu adalah pengumuman kelulusan, tapi attachment-nya yang salah untuk semua orang yang lulus di waktu itu. So, salah. untungnya ternyata 2 atau 3 hari setelah itu, surat yang benar-benar ini, maksudnya saya sudah ada, akhirnya dikirimkan The semua real kontrak your letter, dan ya, kemudian kita kalau Australia itu kita ada pelatihan bahasa, meskipun awalnya misalnya kita tidak mendapatkan IELTS 6,5 atau IELTS yang kita inginkan untuk kampusnya. Let's say kampusnya pengen 7, tapi kita ternyata cuman punya IELTS 6,5. Jadi ternyata Australia Awards menyediakan pelatihan bahasa. Ya, rentannya itu entah 6 minggu, 4,5 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, kalau nggak salah ya. Pokoknya ada rentan waktu seperti itu. Seberapa jauh range nilai IELTS yang mau kita kejar. Jadi saya ikut itu pelatihan bahasa, kemudian ya, saya ikut pelatihan bahasanya, kemudian akhirnya di tahun berikutnya, tahun 2018, saya berangkat. Gitu. saya ceritanya banyak banget, harusnya wow, harusnya lebih banyak ini. Saya jawab. Nggak pantas, Miss. Ya, kenapa? Mr. Akbar tuh selalu ngomong sama saya, Disti, waktu saya coba reach out Miss lewat Instagram kan, sempet Miss belum tanggapin kan, cukup lama, karena Mr. Akbar tuh Iya. scholarship fighter, karena Miss benar-benar seperti fighter beneran dalam memperjuangkan beasiswa itu. Halo? Ini kita ada gangguan koneksi. Let me just looking for signal first. Apa saya cari sinyal dulu ya? Anyway. Nah, can you? Halo? Halo, Miss. Miss Yunita, can you hear my voice clearly? Yeah, I can hear it now. Sekarang di aduh, gimana ya? Atau saya invite ulang ya? Halo, Miss, can you hear my voice clearly? Yeah. Saya nyari sinyal, Miss. Sekarang udah. Iya. Saya nyari sinyal. Miss, memang setelah saya mendengarkan cerita Miss tentang perjuangan Miss mendapatkan beasiswa, memang cocok banget kalau tema kita hari ini adalah how to build the mentality of scholarship fighter. Karena Miss Judita ini merupakan salah satu scholarship fighter menurut saya. Anyway, Miss, berarti kalau menurut Miss sendiri setelah mendengarkan cerita Miss selalu gagal di tes interview, apakah menurut Miss interview itu menjadi salah satu tahap seleksi yang paling susah dalam proses apply beasiswa? Tergantung sih, menurut saya tidak bilang bahwa itu menjadi tahap tersulit.
Karena sepertinya semua orang punya tips and trick, entah itu di interview, entah itu menulis dokumen, semuanya ada ya. Cuman balik lagi memang ternyata terkadang ketika kita merasa sudah baik, mungkin ada orang yang lebih baik meskipun kita terkadang kan karena mereka mungkin mengurutkan nilai-nilai dari para calon awardee itu. Jadi mungkin saja nilai kita sebenarnya cukup tinggi, cuman ada ternyata orang yang nilainya lebih tinggi lagi gitu aja sih. Ada Tapi yang lebih tinggi. memang ya memang mungkin interview a little bit risky karena kita berhadapan langsung dengan pewawancara. Mungkin saja kita mendapatkan pertanyaan yang tidak kita duga gitu loh. Kalau misalnya dokumen kan kita masih punya waktu nih entah berapa minggu, berapa bulan untuk mikir mau nulis apa ya, mau jawab apa ya, tanya-tanya orang ini udah bagus nggak tulisannya. Jadi kita masih bisa ada waktu buat mikir. Nah sedangkan kan betul-betul kita harus udah tahu kira-kira, udah tahu luar dalam tentang universitinya, kira-kira saya as a person itu seperti apa. Kalau bisa jadi wawancara kan juga nanyain kita, gimana menurutmu kalau kamu sekolah di sana bisa nggak, kayak gitu sih. Terus Miss, setelah Miss mengalami berbagai macam peristiwa, apa yang membuat Miss tetap berpegang teguh pada target Miss? Kan sekarang banyak banget Miss hal-hal yang membuat faktor-faktor yang membuat kita sebagai para scholarship hunters itu merasakan insecurity atau putus asa mungkin karena beberapa kali mengalami kegagalan. Kalau Miss, apa nih yang membuat Miss survive? Mungkin I always try my best ya. Jadi saya cuman coba untuk tidak menyerah ketika gagal pertama kali. So I will just try my best. So jadi teman-teman just try your best first. Kalau ternyata after you try your best, you still don't get what you really want, maybe that's what itu bukan yang kamu butuhkan gitu. That's not what you need right now. Even though that's what you want right now. Jadi ya sudah. As long teman-teman itu really bad. Ya kan, yang penting teman-teman sudah berusaha sebaik mungkin, bukannya menyerah ketika gagal tiba-tiba langsung menyerah, tiba-tiba langsung, dan coba sebisa mungkin. Apakah teman-teman sudah mencoba opsi ini? Apakah teman-teman sudah mencoba memperbaiki cara menulisnya? Apakah teman-teman sudah mencoba beasiswa lain yang mungkin tidak seterkenal beasiswa ini? Coba saja dulu kira-kira opsi apa yang ada dan bisa teman-teman perjuangkan. Nah, kalau ternyata memang masih belum bisa setelah teman-teman berjuang keras, nah memang mungkin itu bukan waktu yang tepat jalan gitu ya. Because every person have their own time to be. Jadi tetap berjuang gitu ya. Every person has their own timeline. Right. Kalau anyway Miss Junita, kalau Miss Junita selama proses beasiswa itu tempat curhat Miss tuh di mana sih, tempat iya. Kalau anyway Miss Junita selama proses apply beasiswa itu Miss Junita itu tempat berkeluh kesahnya itu kemana? Tempat curhatnya atau berkonsultasi? Kalau saya mungkin I try not to gimana ya, bertanya ke misalnya orang kan biasanya curhat satu orang. Kalau bisa saya pecah-pecahkan masalahnya. Saya curhat masalah ini ke satu orang, saya curhat ke masalah ini ke orang lain, saya curhat. Jadi ada banyak orang yang saya minta sarannya. Kalau misalnya supervisor saya sebelumnya di tempat kerja, saya fokus untuk menanyakan gimana ya cara menulis referensi yang bagus. Saya kok nulis referensinya nggak begitu bagus. Di tempat lain saya coba nanya, kok saya kalau wawancara nggak begitu bagus ya. Jadi saya coba ada di mana ya, kira-kira saya bisa konsultasi masalah ini dengan saya. Jadi itu sih mungkin kalau saya. Tapi mungkin teman-teman bisa jadi gitu. Iya Miss, kita sambil cari sinyal ya. Anyway, I don't know why, tapi mungkin karena hujan jadi sinyalnya kurang. Nah, kita pindah tempat lagi nih Miss. Kemudian Miss,
That's okay. That's build a mentality. Jadi Miss juga ada semacam grup awarding gitu nggak Miss untuk sharing-sharing terkait dengan info beasiswa, info scholarship? Oh, kita ada, saya masih ada beberapa grup angkatan sejurusan dengan ada juga Seru. grup seangkatan ini apa batch Australia Awards Adelaide University gitu. Serunya adalah karena sepertinya untuk Adelaide University itu lumayan banyak awardee yang sudah pengalaman di bidangnya. Jadi pegawai negeri atau pekerja di government, entah itu di kementerian, mereka sudah let's say 15 tahun bekerja di kementerian. Jadi kita betul-betul, especially kalau buat teman-teman yang mungkin fresh grad atau baru lulus setahun 2 tahun, kemudian ketemu dengan orang-orang dengan pengalaman seperti itu, sepertinya kita overwhelmed. Jadi wah, mereka benar-benar banyak pengalaman gitu loh yang bisa kita dapat. Belum lagi relationship dan link yang bisa kita bangun dari itu gitu. Jadi maksudnya kita jadi bisa share-share kira-kira kalau ada masalah di kerjaan juga mungkin karena mereka lebih berpengalaman gitu. So that's really great. Oke. Kalau Miss sendiri dukungan terbesar itu selama sekarang tuh dukungan dari mana Miss? Apakah dari lingkungan pertemanan atau dari keluarga Miss sendiri yang memang support Miss untuk apply beasiswa atau melanjutkan sekolah gitu? Ya mungkin lingkungan pertemanan sebenarnya juga berpengaruh besar karena jadi tertarik untuk apply beasiswa juga. Saya tertarik untuk beasiswa ke luar negeri juga. Perjuangan mencari sinyal anyway. Yeah, it's really how to build your mentality. Miss bisa diulang nggak? Tadi sempat unstable connection. Kalau untuk Miss Judita sendiri, Miss support terbesar Miss itu munculnya dari mana? Dari lingkungan pertemanan Miss atau memang dari pihak keluarga Miss memang benar-benar support Miss untuk lanjut sekolah S2 atau gimana? Kalau saya dua-duanya family and friend karena dari lingkungan teman-teman itu saya maksudnya suportif, mereka tetap just try your best gitu kan. Kemudian karena lingkungan pertemanan saya juga lah yang membuat saya menjadi bisa tertarik untuk mendaftar beasiswa karena kan sudah ada beberapa let's say senior saya atau teman saya sebelumnya yang sudah melanjutkan beasiswa ke luar negeri dan mereka dapat beasiswa, akhirnya saya juga tertarik untuk dapat beasiswa. Tapi pungkirnya kalau keluarga saya merupakan support terbesar juga karena maksudnya mereka mensupport saya untuk ke Pare belajar. Maksudnya itu bukan hal yang honestly itu bukan sesuatu hal yang yang biasa dilakukan di keluarga saya. Kita keluar untuk belajar spesifik untuk English selama berapa bulan. Kemudian saya coba daftar beasiswa, dia tahu saya gagal beberapa kali. Terus saya sempat izin lagi untuk kembali lagi ke Pare. Maksudnya kalau keluarga saya tidak support, mungkin ketika yang kedua kalinya saya mau ke Pare untuk mencoba mendaftar beasiswa lagi, mungkin mereka tidak akan dukung. Mending kamu di sini saja belajar lagi. Berarti Miss sempat berpikir kali Pare for preparing. Ya, memang saya ya sudahlah saya kemarin saja belajar bahasa Inggris dan Miss, kita sampai ketinggalan jawab pertanyaan di kolom komentar. Oh, oke. Miss, kita sampai saking serunya sampai ketinggalan baca-baca komentar teman-teman pertanyaannya gini. Mungkin ini orangnya udah live semua. Nggak tahu ya. Tapi kita bantu jawab aja, siapa tahu dia bisa nonton siaran ulang kita di IGTV Flip. Ini ada dari Mr. Vinandita Utari. Oh, Miss Vinandita Utari.
ambil program IELTS-nya berapa bulan Miss sampai mendapatkan skor yang diinginkan? Tadi mungkin udah dibantu jawab ya Kalau sama Miss Yunita. Berapa Miss ya saya total waktu itu, belajar IELTS? kalau secara formalnya, maksudnya ikut programnya, saya waktu itu ikut program 3 bulan. Tapi Mm-mm. meskipun setelah itu saya sudah mendapatkan nilai IELTS, saya masih tetap Mm-mm. belajar Inggris karena khususnya untuk writing. Karena meskipun saya sudah dapat nilai yang cukup memuaskan di IELTS, Mm-mm. saya tetap merasa sepertinya masih ada yang kurang. Jadi makanya setelah gagal yang kesekian kalinya tadi itu, saya tetap memutuskan ya sudahlah, saya ke Pare untuk belajar lagi, dan kebetulan waktu itu memang saya ada kesempatan untuk menjadi tutor juga. So one of the Mm-mm. best way of learning is by teaching. Jadi ketika saya Mm-mm. ngajar orang, saya sebenarnya mengasah kemampuan saya juga. Jadi waktu itu saya memang secara formal mungkin saya 3 bulan programnya, tapi kalau secara keseluruhan mungkin ada hampir 6 bulan or more mungkin. Oke. Tadi menjawab pertanyaan Oke. dari Miss. Berarti total Miss Yunita belajar IELTS 6 bulan. Ini ada juga pertanyaan dari Miss Anna Fitrotul Laila. Hai Miss Anna, hai Miss Yunita, I love you full, bilang. Ini, mau tanya Kak, dokumen pertama yang harus disiapkan untuk daftar beasiswa itu apa sih Kak? CV atau IELTS dulu, atau restu orang tua dulu, dia bilang. Gimana Miss? Waduh. Nah, kalau pertanyaannya adalah CV atau IELTS dulu, CV itu kalau bisa, entah itu kalau teman-teman yang misalnya ada yang nonton nih masih SMA kah, atau ternyata masih S1, CV itu kalau bisa sebisa mungkin teman-teman tetap update sefrekuen mungkin. Jadi bukannya menulis CV ketika akan apply beasiswa, tapi bagusnya ketika sudah melakukan kegiatan, volunteering, writing, kerjaan, atau apapun itu, teman-teman bisa langsung update CV-nya. Jadi bukan cuma untuk beasiswa, CV-nya juga nantinya bisa teman-teman pakai untuk daftar kerjaan. Jadi Berarti selalu bukannya update ya Miss? ya, kalau bisa selalu update CV. Nah, untuk IELTS sendiri mungkin itu bisa sejalan. Jadi preparing IELTS, nilai IELTS sambil berusaha building CV-nya. Entah itu ikut kegiatan sambil sambil ngejar nilai IELTS-nya. Nah, mungkin kalaupun disuruh milih di antara 3 ini, mungkin restu orang tua dulu kali ya, karena orang tua yang ngizinin kita ya udah tes IELTS gitu, ya udah belajar sana pergi kemana gitu. Mungkin restu orang tua Will be first important things. ya. Lanjutnya, Miss Yunita kapan ke Pare? Wah, ini Miss Yunita ada rencana balik ke Pare nggak? Saya ada rencana sebenarnya, karena Hannes, saya tapi masih belum tahu in the near future atau masih agak lama. Cuman saya berencana, kalau mungkin saya sempat berpikir saya mau balik ke notaris yang waktu tadi saya bilang. Saya mau coba cari, saya kalau nggak salah masih ada fotonya, foto jalannya. Saya mau coba datang, terima, meskipun waktu itu saya tidak lulus Fulbright, tapi waktu itu kayaknya seneng banget sama dia setelah berapa lama mencari notaris, naik motor keliling Pare, ternyata nggak ketemu. Miss waktu itu ya. Oh iya, dan waktu itu dia ngasih saya gratis notarize all of my documents. Mungkin karena dia ngelihat saya lusuh apa gimana ya, padahal saya udah nyiapin uang kok sebenarnya. Karena Miss juga cerita nggak Miss waktu itu? Ini buat apa gitu? Mungkin orangnya Iya, dengan perjuangan Miss saya cerita juga, karena buat beasiswa. memang obstacle-nya banyak banget Miss. Ini cerita terseru yang pernah saya dengar live chit-chat di Flip. Waduh. This is like very interesting story ever I hear selama live chit-chat di Flip. Kayak seolah-olah apa ya, betul-betul kayak novel atau cerita dongeng ketika
kejadian itu loh, ngalamin kejadian itu. Mm-mm. Kalau Miss sendiri, ini mungkin will be the last question of me dan mewakili semua teman-teman Mhm. yang sekarang lagi struggle memperjuangkan beasiswanya dan targetnya. Miss, ada nggak pesan dari Miss pribadi untuk kita semua agar kita survive dengan target kita, tetap konsisten dengan perjuangan kita, mendapatkan beasiswa, mendapatkan skor IELTS? Oke. Kalau pendapat pribadi saya sendiri sih, kalau buat teman-teman yang masih berusaha untuk mendapatkan beasiswa, try your best. So as long as you try your best, no matter what the result, it's going to be the best result for you. Jadi coba aja yang terbaik untuk kalian. Coba sekeras mungkin sampai you reach the end point. Kalau udah sampai mentok nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata saya cuma sampai sini. So maybe that's the best thing for you. Mungkin beasiswa not the best thing for that moment ya. Mungkin saja teman-teman butuh kerja dulu, settle di satu tempat dulu, kemudian beasiswa, nyari beasiswa setelah itu. So just try your best. Just try your best first, Ya, dan baru dipikirkan hasilnya belakangan. Miss, ada benar. nggak quotes of the day untuk kita semua dari Miss Junita? Quotes of Waduh, the day by Miss Junita. Atau nggak apa Miss ya punya nggak quotes of kutipan the yang day? selalu, atau nggak Miss punya nggak satu kutipan yang selalu Miss ingat-ingat ketika Miss lagi putus asa atau ketika Miss lagi mengalami sesuatu yang membuat Miss down? One quotes of your life. Saya ditanyain quotes langsung tiba-tiba. Black. Atau nggak Eh, Miss punya nggak satu kalimat untuk kita semua? Untuk para scholarship hunter di luar sana. Ganbate kudasai. Ganbate kudasai. Semangat. Semangat semuanya gitu. Ayo. Mungkin teman-teman nanti So, bisa ngambil ya. so try your best, everyone. Just try your best. So I think everything will work out for you. Oke. Mungkin cerita Miss Junita ini terlalu seru sampai kita nggak sadar kita udah 1 jam lebih ngomong mendengarkan Miss Junita tentang perjuangan yang luar biasa. Miss, saya tunggu Miss di Paris. Semoga kita bisa berjumpa secara langsung dan ngobrol lebih jauh Ya, tentang perjuangan hopefully ya. Miss apply beasiswa dan perjalanan hidup Miss. Iya. Dan semoga apa yang Miss sharing hari ini dapat diambil hikmahnya dan ilmunya bagi teman-teman semua. And mungkin kita minta maaf ya Miss, kita kelewatan jawab-jawab pertanyaan di kolom komentar. Yeah, that's okay. Next mungkin And bisa juga anyway, kita undang Miss Junita lagi untuk gabung dengan Live Chat Flip English School. sure. Anyway, thank you so much for your time. Ya. Gimana Miss? So jadi untuk teman-teman yang mungkin hadir di sini, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan spesifik mengenai beasiswa atau Australia Awards khususnya di discussion Learn World Scholarship. ya untuk scholarship atau apapun itu, silahkan mungkin bisa menanyakan kontak saya melalui Flip English Pare atau mungkin bisa ikut lagi di program kita berikutnya dengan Flip ya. Iya. Nanti after we finish this live chit-chat, Disti bakal upload ulang live chit-chat kita ini. Nanti bagi teman-teman yang ketinggalan tadi ceritanya Miss Junita bisa langsung check it up di our IGTV karena ini akan diupload dan nanti kita akan sertakan IG dari Miss Junita ya, biar teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Australian Award Scholarship dan gimana caranya berjuang tentang apply beasiswa, langsung hit Miss Junita up di Instagram Miss Junita. Gitu ya, Miss? Sure. Yep. Oke. Anyway, thank you so much for your time. Terima kasih untuk semua ilmu yang di-sharing sama Disi dan para scholarship di luar sana. Even though the connection is not really good today, tapi saya sampai muter-muter rumah Miss untuk mencari sinyal biar lanjut kita mau closing, jaringannya langsung bagus ya. Iya, ketika bener. mau close.
tiba-tiba hujan berhenti gitu ya. Berhenti. Oke. Jadi Ternyata perjuangan saya perjuangan belum juga ya, Miss. selesai. Perjuangan juga. Anyway, ngobrol sama Miss seru banget. It's my pleasure to talking with you untuk mendengarkan cerita Miss Yunita. Saya sangat Thank you, bersemangat thank you. dan saya yang awalnya dan ini juga jadi motivasi juga untuk saya dan mungkin teman-teman di rumah. Tadi yang saya udah bingung dengan target saya, hampir putus asa setelah mendengarkan perjuangan dari Miss Yunita. Wow, saya kayak rise up kembali. I'm going to continue my journey to get scholarship. Thank you so much untuk motivasinya Miss Yunita dan terima kasih untuk waktunya. Saya pribadi minta maaf kalau ada salah-salah kata dari saya untuk Miss Yunita. Saya berharap Miss Yunita bisa lanjut ngobrol dengan saya nanti entah di mana. Saya berdoa. Jadi gitu aja Miss Yunita ya. Terima kasih untuk waktunya dan kita say goodbye for our flippers today. Dadah flippers semuanya. Terima kasih. Thank you so much Miss Yunita. See you. Yeah, bye. See you.